Salam sehat Sobat Abdi Jaya. Pada kesempatan kali ini perkenalkan dulu ya, saya Dr. Kris. Saya praktek di Seci Hospital Pantai Kapuk. Dan hari ini sudah ada teman saya, silakan dok. Saya Dr. Winsonjo, saya praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu di Pulau Seribu. Ya, oke. Dr. Jos, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya. Iya, sekalian kasih tahu ke teman-teman sekalian tentang apa nih keluhan yang paling sering ya. Sering banget kita ketemu di praktek sehari-hari. Soal sakit perut ya. Sakit perut, Sakit ya. mah Sering ya. banget tuh kayaknya sehari-hari Sering banget. Jadi boleh tolong diceritain nggak dok, apa sih sakit perut tuh dok sehari-hari gimana? Iya dok, Kris. Jadi kayaknya kalau di poli, klinik, dirawat jalan paling sering tuh keluhan itu sakit perut tuh. Mau laki-laki, perempuan, tua, muda datang keluhan sakit perut. Nah, sakit perut itu keluhannya sebenarnya macam-macam ya dok. Iya. Mungkin bisa dijelaskan juga kalau sakit perut di daerah perut itu sebenarnya tidak hanya perut aja, tapi yang paling sering menyebabkan keluhan sakit perut itu adalah gangguan pada saluran pencernaan. Oke. Nah, kalau di perut tentunya ada ulah hati ya dok ya, biasanya itu yang paling sering sakit. Mungkin dok Kris bisa sharing-sharing dok, kenapa sih kira-kira sakit perut itu bisa terjadi gitu awalnya? Oke. Jadi sering kita ketemu istilahnya sakit mah ya, sakit mah. Aduh dok sakit di ulu hati, keluhannya macam-macam. Mulai dari nyeri perut, kembung, begah, ada rasa asam ya, terus sampai ke kerongkongan kadang, terus juga banyak hal. Kita sebutnya sindrom dispepsia namanya ya. Gitu. Dispepsia itu dari bahasa Yunani. Dis itu artinya kelainan, pepsia itu artinya pencernaan. Oh iya. Ya, di situ macam-macam. Ada sakit mah, atau sakit lambung ya, ada juga usus ya. Bisa juga dari penyebab yang lain gitu. Banyak yang nggak ketahuan juga penyebabnya. Tapi kalau nggak sembuh-sembuh nih, Dr. Jos, biasanya ada kelainan lain nih yang bisa terjadi gitu. Kelainan di daerah selain dari sakit mah tadi ya dok ya, Ya, karena betul. kalau harusnya hanya sakit mah murni, harusnya kalau diobati dengan baik itu nggak kambuh-kambuh lagi harusnya. Iya. Tapi kalau dia kambuh-kambuh lagi, biasanya kita harus cari dulu ya dok, penyebabnya bisa aja. Tentu yang pertama kita singkirkan adalah apakah ada atau tidaknya gangguan di organ-organ lain yang lebih berbahaya atau lebih perlu perhatian khusus. Misalnya tadi udah disampaikan sakit mah. Kalau sakit mah yang disampaikan dan cenderung mudah untuk diobati itu biasanya peningkatan asam. Tapi kadang-kadang bisa juga ada masalah, misalnya ada sariawan di lambungnya, di mahnya. Nah kalau hanya itu obatnya diminum hanya untuk meredakan gejala aja, biasanya dia tidak akan sembuh tuntas. Selain itu ada juga bukan hanya di mahnya saja, misalnya ada masalah di kantong empedu, misalnya ada batu di situ. Nah, kalau ada batu di situ, maka obat yang kita pakai mungkin sedikit meredakan gejala, tapi kemudian akan kambuh lagi. Tapi secara umum itu, tapi selain gangguan dari organnya sendiri, kira-kira ada nggak sih dok gangguan dari selain organ gitu, selain dari mah dan empedu dan bagian di sini, ada nggak sih yang ternyata sangat mempengaruhi kondisi sakit mah yang kambuh terus ini? Iya, jadi ada ya, Dr. Jos ya. Jadi seringkali pasien-pasien kalau datang berobat ke klinik, sakit perut nggak sembuh-sembuh, ada juga komponen lain yang kita harus periksa nih. Biasanya komponen dari sisi psikis ya. Nah, psikis. Jadi ada beberapa gangguan seperti gangguan cemas, gangguan depresi, mungkin karena faktor stres ya, itu jadi menyebabkan rasa tidak nyaman di perut dok. Jadi selain tadi yang Dr. Jos bilang, kita cari penyebab lain, ada juga penyebab-penyebab lain dari sisi psikologis yang bisa menyebabkan gangguan di perut gitu. Tapi sekarang ini selain itu juga faktor resiko banyak ya dok ya. Nggak cuma stres tapi juga pola hidup. Coba Dr. Jos bisa kasih contoh nggak faktor-faktor apa aja nih yang bisa bikin sakit perut? Jadi selain tadi ya kita udah bahas yang pertama itu faktor memang organnya terganggu nih. Yang kedua kita juga udah bahas ada faktor psikis juga yang ternyata sangat mempengaruhi. Kemudian tadi Dokter Kris juga udah sampaikan ada faktor gaya hidup. Nah faktor gaya hidup itu terutama kalau namanya organ pencernaan pasti berhubungan dengan namanya pola makan atau jenis-jenis makanan. Nah kita di Indonesia ini kan kalau nggak pedes nggak makan, nggak puas rasa makannya. Jadi beberapa jenis makanan itu bisa saja menyebabkan sakit mah yang tidak kunjung sembuh. Misalnya kalau jenis makanan pedas itu sebaiknya dihindari. Kemudian konsumsi kopi-kopian, ya, makanan mengandung kafein itu juga sebaiknya dihindari. Faktor resiko gaya hidup lain mungkin obesitas. Obesitas itu kegemukan itu juga bisa ya dok menyebabkan gangguan Bisa. pada
keluhan di Keluhan ulu lama, hati, di perut gitu ya dapat menyebabkan. Jadi kalau untuk dokter Kris sendiri nih yang disarankan nih dok, misalnya ada pasien datang sakit mah udah berulang-ulang, dok saya udah ke dokter A, ke dokter B, ke dokter C nggak membaik, datang ke dokter Kris. Dokter Kris biasanya apa sih yang dokter kerjakan ke pasien itu? Oke, jadi kalau udah nggak sembuh-sembuh, udah kemana-mana, biasanya saya sarankan untuk pemeriksaan lanjutan, ya. Yang paling pertama, mungkin paling gampang tergantung keluhan ya, masing-masing ya dok. Jadi kalau misalnya ada nyeri di ulu hati, mungkin ya kita harus rujuk buat endoskopi, saluran cerna bagian atas ya. Jadi kita lihat apakah ada masalah di situ, ada sariawan yang tadi atau ulkus kita bilangnya, atau ada iritasi, atau masalah infeksi juga bisa, infeksi pylori namanya ya. Bisa juga permasalahannya di organ yang lain dok. Misalnya kalau keluhan lebih ke arah batu empedu, kita USG ya. Atau kalau ada masalah di pencernaan lain ya mungkin kolonoskopi ya, teropong saluran cerna di yang bagian bawah. Jadi itu sedikit banyak bisa membantu ya, bisa membantu untuk menegakkan diagnosis sehingga tata laksananya bisa lebih tepat gitu ya. Tapi nggak cukup ya dok, cuma obat-obatan ya. Iya. Jadi harus tadi mengendalikan faktor risiko yang Faktor tadi risiko, dibilang ya. sama dokter Jos juga gitu. Kurang lebih pengobatan di daerah pencernaan, daerah sakit perut yang nggak sembuh-sembuh tuh apa sih dok? Kalau dari saya tadi ya, dari dokter Kris kan udah disampaikan kira-kira langkah tata laksana itu ternyata nggak hanya pengobatan aja ya dok, tapi kita harus memastikan juga ini pasiennya sakitnya apa, baru bisa kita obati sesuai dengan kondisi sakitnya. Nah, tadi kan udah dibahas tuh tentang misalnya yang penyebabnya itu perlu lakukan endoskopi untuk menilai sariawan, atau menilai batu empedu atau tidak, atau malah kolonoskopi yang dari bawah ya dok untuk melihat. Nah, kalau saya sendiri sih, mungkin kalau untuk terapi atau obat-obatan, obat-obatan yang biasa kita pakai ya, kita juga udah banyak kenal, golongannya namanya proton pump inhibitor, yang belakangnya azol-azol biasanya ya, omeprazol, lansoprazol. Nah, kalau saya perhatikan nih dok, sebenarnya yang sering salah itu adalah waktu minum obat nih. Kalau saya perhatikan dari pengalaman saya ke pasien-pasien ya, itu seringkali kayak, Bu, Mbak, Ibu udah dapat obat belum berobatnya? Udah dok, dapat obat apa? Omeprazol. Wah, harusnya udah sembuh nih. Terus saya tanya lagi, Bu, Ibu minum obatnya kapan nih disuruh dokternya? Sebelum makan. Wah, udah pas juga. Nah, kadang-kadang saya juga nanya nih, ini udah pas obatnya, cara minum obat juga udah bener, tapi kok nggak sembuh-sembuh? Selain yang tadi ya, biasanya kan kalau kita langsung minta pasien endoskopi itu ada ketakutan, mungkin ada kecemasan. Biasanya ternyata setelah saya tanya lebih lanjut, Ibu minumnya obatnya jam berapa? Misalnya nanti pasiennya bilang, saya minum obat itu jam 7. Makannya jam berapa? 7.15 dok. Jadi ternyata memang waktu minum obat dan waktu makannya itu dekat sekali. Jadi misalnya nih ada orang, dia sering ngeluh nih, dok saya khawatir nih sakit saya nggak sembuh-sembuh. Itu sebenarnya bisa nggak sih dok memperberat malah keluhan sakitnya? Oke, jadi ya faktor psikis bisa memperberat ya, tapi kalau ada faktor seperti itu lebih baik mencari pendapat ahli ya, berkonsultasi dengan ke dokter ya, dokter penyakit dalam, konsultan psikosomatik juga bisa untuk mendapatkan diagnosis dan tata laksana yang baik ya. Terus ya juga harus meredakan stres ya, ya. Jadi mental health nih lagi banyak diangkat isunya. Itu juga jadi faktor yang harus dikendalikan ya. Kira-kira ada tips dan trik nggak dok untuk selain obat-obatan ya? Kita harus jaga lifestyle ya tadi ya. Dari pola makan juga harus dijaga. Tanda-tanda bahaya dok, satu lagi yang paling penting nih. Kira-kira tanda bahaya apa sih dok yang bisa dibagikan ke teman-teman? Kalau ada ini maka harus segera nih dok. Oh, benar-benar. Itu penting juga ya dok ya. Mungkin dokter Kris bisa tambahkan nih, tapi beberapa tanda bahaya itu membuat sakit lambung ternyata tidak hanya sekedar sakit lambung aja. Nah, contohnya tanda bahaya itu yang pertama adalah jika sakit lambungnya ini disertai dengan keluhan lain yang sangat berat, misalnya muntah-muntah terus. Jadi memang ada sakit mahnya, tapi dia sehari muntah 5 kali, 10 kali, besok enakan, tapi muntah-muntah terus. Jadi muntah terus menerus, itu yang pertama. Yang kedua, penurunan berat badan yang drastis ya dok. Biasa kita sebutkan kurang lebih 10 kilo dalam waktu 1, 2, 3 bulan tuh. Itu cukup signifikan juga. Artinya misalnya nih ada pasien datang, atau teman-teman yang lagi nonton ini di rumah, perhati ini, saya ada keluhan sakit mah, tapi kok badan saya makin lama makin kurus gitu. Baju makin longgar, ditimbang berat badan ternyata turun. Nah itu tanda bahaya, harus segera mencari pertolongan medis ya dok ya, ke dokter
spesialis penyakit dalam khususnya untuk dicari tahu lagi nih, ini nggak hanya sekedar sakit mah. Mungkin ada tanda bahaya lain yang dokter diketahui. Ada muntah hitam atau buang air besar warnanya hitam, itu artinya ada perdarahan ya. Jadi kalau ada darah keluar baik dari muntah maupun dari buang air besar, itu adalah tanda bahaya, segera datang ke rumah sakit. Terus kemudian juga ada tanda bahaya yang lain nih dok, tadi yang dokter Jo sudah bilang. Misalnya berat badan turun tadi ya, sudah dibilang juga, itu teman-teman perlu perhatikan, perlu ingatkan supaya kalau ketemu tanda-tanda seperti itu langsung ke rumah sakit mencari pertolongan. Ya, oke. Ada lagi dokter Jos yang mau disampaikan soal sakit perut ini? Mungkin jadi ngobrol juga ya dok ya, kan sekarang tuh beberapa kali lah, terutama tahun ini ya, itu ada yang bilang orang-orang ternama nih meninggal karena sakit mah. Sebenarnya bisa nggak sih dok sakit mah itu sampai, mungkin itu kekhawatiran juga ya dari teman-teman yang di rumah, saya sakit terus nih perutnya nggak membaik, tapi nonton di TV bisa jadi sampai meninggal, saya jadi lebih khawatir lagi, sakit perutnya lebih lagi. Tapi kalau kita ngomongin sakit mah aja, itu bisa sampai meninggal gitu nggak sih dok? Sebenarnya bukan penyebab langsung ya, bukan penyebab langsung kematian, tapi ya kalau terjadi komplikasi ya itu mungkin bisa mengancam nyawa. Itu misalnya sakit perut ya sariawan di perutnya pecah atau perforasi ya, pecah organ dalam ya, itu juga bisa menyebabkan komplikasi infeksi yang mungkin berujung fatal. Tapi kalau sakit mah secara langsung bukan menjadi penyebab kematian langsung sih rata-rata seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir juga. Jadi konsultasi, lakukan tindakan diagnostik yang baik ya, diobati penyakitnya dengan benar sehingga mendapatkan hasil pengobatan yang baik juga ya. Oke. Kira-kira begitu ya, rasanya kurang lebih seperti itu ya. Kalau untuk yang mungkin bisa kita simpulkan ya dok, izin saya menyimpulkan. Jadi kalau untuk kasus-kasus sakit perut yang nggak kunjung sembuh, sebenarnya ada beberapa penyebab yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah apakah ada gangguan di organnya, misalnya lambung, batu empedu dan sebagainya. Yang kedua faktor psikis ya dok, apakah ada stres. Terakhir faktor gaya hidup. Kemudian untuk tata laksana yang perlu diperhatikan adalah segera cari pertolongan medis, terutama jika ada tanda bahaya yang tadi sudah sempat disampaikan. Tidak perlu khawatir ya dok ya, sebenarnya ya selama sakit mah itu diobati dengan baik, harusnya tidak terlalu banyak menimbulkan komplikasi, apalagi ketakutan sampai bisa meninggal dan sebagainya. Mungkin itu dari dokter Gis, masih ada tambahan? Iya, udah saya rasa demikian ya perbincangan kita hari ini. Yang perlu diingat-ingat tadi, jadi kelola faktor gaya hidup, kelola faktor stres, jangan lupa tindakan diagnostik yang tepat. Karena tindakan diagnostik yang tepat akan membantu pengobatan dengan tepat juga. Ya. Jangan lupa juga pengobatan sakit mah itu perlu konsisten dok ya. Jadi nggak cuma kalau sakit baru minum obat, tapi juga perlu waktu ya. Kurang lebih perlu ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, mungkin lebih tergantung penyakitnya. Ya, mudah-mudahan perbincangan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian ya, dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kalau ada keluhan yang lain atau apa, bisa ketemu dokter spesialis penyakit dalam di tempat teman-teman yang paling dekat ya. Demikianlah ya dok perbincangan kita pada hari ini. Untuk teman-teman ya, jika ada pertanyaan atau topik-topik yang ingin dibahas lainnya, ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Papdi Jaya. Nantikan video-video berikutnya dari Papdi Jaya untuk konten kesehatan yang bermutu. Terima kasih.